Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini. Yang mana tadi sudah diawali dengan salat subuh berjamaah dan sesaat lagi kita lanjutkan dengan mengikuti kajian subuh Sabtu Coffee Morning. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya setiap subuh Sabtu kita mengadakan kajian subuh Sabtu Coffee Morning. Dan pada pagi hari ini narasumber kita ialah Al-Ustaz Al-Mukarram Habib Qais bin Abdurrahman As-Segaf LCMA. Mata'ana Allahu bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebahagiaan dengan usia beliau yang panjang. Amin. Dan curahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Al-Mukarram Habib Qais bin Abdurrahman As-Segaf sudah berada di tengah-tengah kita. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah ayat-ayat dan hadis yang disalahpahami oleh sebagian golongan. Adapun tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini ialah ayat-ayat dan hadis yang disalahpahami oleh sebagian golongan. Untuk itu, marilah kita simak kajian ini baik secara langsung ataupun secara virtual ataupun secara online di YouTube Masjid Pondok Hijau, dan nantinya di akhir sesi kita akan ada diskusi ataupun pertanyaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang kalam, mari kita persilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Habib Qais bin Abdurrahman As-Segaf LCMA. Kepada beliau kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Para asatidz sekalian, para alim ulama dan tokoh masyarakat yang saya cintai, khusus jamaah Masjid Mustaqim Pondok Hijau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kesehatan lahir dan batin, dan insyaallah kita semua kelak berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Temanya ini cukup menarik ya. Nah, kalau kita mau bahas tema ini sebenarnya panjang juga gitu. Akan tetapi insya Allah kita coba untuk menyingkat pembahasan kita sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi problem yang tidak pernah usai dalam umat Nabi Muhammad SAW ini. Allah itu ketika menurunkan Al-Quran
mengklasifikasikannya kepada dua macam ayat. Allah ketika menurunkan kitab suci Al-Quran, Allah bagi Al-Quran itu ke dalam dua macam ayat. Ada ayat yang disebut ayat induk, ibu dari semua ayat, gitu ya. Ada yang menjadi anaknya. Karakter ibu ini di dalam Al-Quran, ibu daripada ayat-ayat anak-anak tadi itu, adalah jelas, tidak ambigu, begitu mudah dan terang dipahami. Catatannya, jumlah induk daripada ayat-ayat Quran ini lebih banyak dari anak-anaknya. Tapi sudah merupakan sunnatullah. Ada ayat-ayat yang sifatnya memiliki ambiguitas secara lahiriah, sehingga tidak semua orang bisa paham. Ayat-ayat ini tidak diperuntukkan untuk ditafsiri oleh orang awam. Kalau ada ungkapan Allah menurunkan Al-Quran kan harus jelas semua, Bib. Enggak. Allah menurunkan ayat Al-Quran sebagian untuk menjadi fitnah dan ujian bagi manusia. Makanya pembagian ini langsung dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran di halaman pertama. Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Qur'an kepada dua macam ayat. Yang pertama induk disebut muhkamat, yang kedua anak-anak ayat itu disebut mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Itu jelas. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran, mayoritas ayatnya adalah muhkamat. Muhkamat ini induknya Al-Quran. Wa ukhar, ya. Jamak dari ukhra, berarti sedikit. Bentuk tasghir, mohon maaf, dari ukhra, ukhar. Itu adalah menunjukkan bahwa ayat-ayat yang susah dipahami ini sedikit. Namanya anak itu harus ikut kepada ibu. Saya kasih contoh saja, contoh sederhana. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mewaridkan lafaz wajhun. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan tetaplah wajah Tuhanmu. Ini sering diterjemahkan sebagai wajah Tuhan. Nah, wajah itu kalau Anda lihat di dalam kamus Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, adalah anggota tubuh yang akhirnya menjadi indikator bagi orang-orang yang menyimpang hatinya untuk mengikutkan ayat-ayat yang sifatnya induk ini kepada ayat-ayat yang sifatnya mengikuti kepada induk atau mutasyabihat. Jadi bukan mutasyabihat ngikut muhkamat, muhkamat yang ngikut mutasyabihat. Kita punya prinsip di dalam Al-Quran, sebuah ayat yang menafikan dhalalatul tashbih tersebut. Di dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsrihi syai'un wa huwas samiul basir." Tiada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika menghadapi ayat yang di situ ada kata wajhun, yang secara lahiriah biasanya digunakan untuk mendefinisikan anggota tubuh, maka ayat mutasyabihat tadi dikembalikan kepada ayat muhkam.
Nah, di sini yang saya katakan membahas perkara begini Anda nggak bisa satu pertemuan saja. Ini namanya langsung loncat. Udah tahu belum bedanya hadis sama qadim? Udah tahu belum bedanya jauhar, arad? Bedanya apa namanya jisim? Ini istilah-istilah yang Anda harus pahami sebelum Anda nyemplung ke pembahasan ini. Karena ini pembahasan yang sangat detail di dalam perkara akidah yang nggak bisa kita langsung loncat begini. Jadi yang kalau kita mau bahas pertama kali, ya berarti kita harus membahas gitu. Pentingnya belajar ilmu akidah itu apa? Boleh nggak kita belajar ilmu akidah tanpa guru? Siapa aja sebenarnya yang akidahnya benar? Bagaimana ketersambungan sanadnya? Kemudian bagaimana para ulama tersebut mengkategorikan keyakinan yang kalau tidak diyakini bisa menyebabkan murtad dengan keyakinan yang kalau tidak diyakini hanya menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kebid'ahan, dengan keyakinan yang kalau tidak diyakini hanya berbeda di dalam furu' akidah saja dan nggak ada masalah. Ini sudah problem lagi. Anda harus mengerti dulu hadis ahad dengan hadis mutawatir itu apa. Kalau tidak beriman kepada hadis mutawatir itu apa? Tidak beriman kepada hadis ahad itu konsekuensinya apa? Bagaimana apabila ada sifat disifatkan kepada zat, ada perbuatan disebutkan kepada yang berbuat, ada produk ataupun maf'ul daripada pembuat tersebut disifatkan kepada pembuat. Ini kan bab yang panjang. Bab yang sangat panjang dan wajib untuk kita pelajari. Sebab kalau kita tidak mempelajari ini, saya jamin Anda akan kewalahan. Kewalahan ketika membaca Al-Quran. Kok ini adalah lafaz tangan? Kok ini adalah lafaz istawa yang artinya bersemayam? Bersemayam dicek di KBBI artinya duduk. Bagaimana kalau ada orang meyakini Allah itu duduk? Ini kan panjang sebenarnya. Bagaimana apa itu takwil, apa itu tafwid? Siapa yang mentakwil, siapa yang mentafwid? Siapa itu generasi salaf, siapa itu khalaf? Banyak sekali yang kita harus tahu. Jadi kalau kita disuruh menjelaskan ayat-ayat yang sering disalahpahami, nanti ada gap yang besar. Seolah-olah ini adalah berasal dari saya yang mengajarkan ini. Seolah-olah kita melangkahi begitu banyak nama-nama besar yang harus kita sebutkan. Makanya di awal tadi saya agak kewalahan nih gimana cara loncatnya gitu. Kita singkat-singkat saja. Pertama, belajar ilmu akidah itu hukumnya fardu ain. Para sahabat Nabi itu tidak belajar Quran terlebih dahulu, akan tetapi mereka belajar akidah. Kunna fityan hazawira fata'allamnal iman qabla an ta'allamnal Quran fata'allamnal Quran fasdadna imana. Dulu kami masih kecil, masih muda, kami nggak belajar Quran dulu, kami belajar iman. Belajar perkara akidah. Setelah kami belajar akidah, baru kami belajar Al-Quran, maka iman kami bertambah. Konsekuensinya begini, Pak. Orang kalau belajar Quran tapi nggak belajar akidah, berantakan akidah. Berantakan. Termasuk terjemahan Departemen Agama itu pernah kita bikin acara Zoom ya dengan Depak. Itu ya dikritisi juga masalah tafsiran-tafsiran dan juga terjemah-terjemahnya itu. Meskipun nggak tuntas, selesai waktu dulu, nggak tuntas itu, nggak kelar. Ya. Sangat disayangkan sekali nggak selesai itu. Jadi belajar akidah itu penting. Nah, Al-Quran ini nggak bisa penerjemahnya itu hanya bisa bahasa Arab saja. Nah, tetapi kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu fikih ya ditafsirkan oleh para ahli fikih yang sudah menguasai ulama 4 mazhab itu. Nggak bisa ditafsirkan oleh ahli tafsir semata, nggak bisa. Ayat-ayat yang sifatnya itu fikih. Ayat-ayat yang sifatnya akidah juga demikian. Jadi kalau dikatakan ahli tafsir, apa iya dia itu menguasai 4 mazhab? Apa iya dia menguasai perkara firqul akidah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah, kemudian Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, kemudian
al-adyan al-mukhtalifah, agama-agama, apakah iya dia punya kapasitas itu? Maka enggak sembarangan. Oh ini profesor, iya, tapi pertanyaannya profesor dalam bidang apa dulu? Menafsirkan ayat bagian mana dulu? Karena kapasitas ulama kita sekarang beda dengan kapasitas ulama di zaman dahulu. Nah itu poin pertama. Bahkan Imam As-Sanusi itu menjelaskan ada ulama-ulama yang mengafirkan orang-orang yang belajar akidahnya itu membebek. Nah sah nggak imannya muqallid itu? Itu juga harus kita bahas, Pak. Kalau ada orang nggak belajar ilmu akidah, dia cuma ngikutin aja. Nah, itu sah nggak imannya? Itu dibahas sama para ulama. Ya kalau mau saya singkat hukumnya, orang yang membebek dalam masalah akidah itu, dia bisa dikatakan sah imannya kalau orang yang dia ikuti menyimpang, dia tidak menyimpang. Ini kan repot juga, artinya dia tetap harus belajar. Sementara banyak orang ketika ditanya Allah itu siapa? Dia cuma jawab Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan, ya orang Kristen juga punya Tuhan. Orang Yahudi juga punya Tuhan. Apa bedanya Allah dengan Tuhan-Tuhan itu? Karena agama-agama lain juga mengakui ada wujud pencipta. Nah apa bedanya itu? Lalu kita kenal nanti sifat 20. Kan jadi pertanyaan, apakah artinya kita membatasi sifat Allah pada 20 sifat atau bagaimana? Apa korelasi antara sifat 20 dengan Asmaul Husna? Ini perkara besar yang harus kita ketahui. Jadi percuma kita bisa sholat tapi kita nggak ngerti kepada siapa kita sholat. Kita haji tapi kita nggak ngerti siapa yang mewajibkan kita haji. Kita menjalani kehidupan tapi nggak paham siapa yang betul-betul siapa gitu, siapa. Sepaham apa kita dengan Allah itu. Sengerti apa kita. Dengan siapa yang akan kita hadapi kelak di yaumul hisab. Sepaham apa kita ketika ditanya orang, coba kamu jelaskan tentang Allah. Ini lebih dahulu daripada Quran. Kenapa? Karena kaitannya dengan Allah. Makanya disebut asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia itu ilmu akidah. Karena induk dari semua ilmu itu adalah akidah. Gak sah ibadah seseorang tanpa akidah yang benar. Nah, akidah itu definisinya adalah sesuatu yang mengikat hati manusia dengan ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat yang artinya tidak tergoyahkan. Misal ada orang mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, kemudian kita marah dan kita tidak terima. Artinya kita punya akidah yang kuat. Tapi kalau ada yang mengatakan misalkan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir atau Al-Quran adalah sabda Nabi Muhammad SAW, terus kita mengatakan, itu biasa seperti itu. Dalam arti yang kita mentolerir, ya berarti kita tidak punya akidah yang kuat. Nah, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, artinya kita harus memahami, belajar ilmu akidah ini urgen. Dan kalau kita bicara masalah akidah, kita kenal ada dua mazhab yang mayoritas di dunia ini. Ada yang disebut Asy'ariyah dan ada yang disebut Maturidiyah. Asy'ariyah ini pengikut Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, seorang alim besar, dikatakan bermazhab Syafi'i karena ada dalam Tabaqatu Syafi'iyah Al-Kubra milik Al-Imam As-Subki. Beliau masuk biografi ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Maliki juga memasukkan nama beliau. Rebutan lah, ibaratnya orang yang direbutkan antar mazhab. Maliki mengatakan Asy'ari, mazhabnya Maliki fikihnya. Syafi'i mengatakan ya mazhabnya Asy'ari ini adalah Syafi'i. Namun kalau di track back ya memang gurunya Imam Syafi'i, Imam Asy'ari ini ada yang namanya Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji ini belajar kepada Al-Muzani. Al-Muzani ini murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Malik. Malik belajar kepada siapa? Nafi belajar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah. Jadi nyambung sanadnya itu. Sanadnya nyambung. Nanti kalau kita lihat dari Bukhari, misalkan Bukhari belajar kepada Ahmad. Bukhari belajar kepada Al-Karobisi. Ahmad dan Al-Karobisi ini muridnya Syafi'i di Baghdad. Nyambung lagi. Secara sanad, keilmuan, ketika seorang mengaku saya bermazhab akidah Asy'ari, berarti sudah nyambung kepada Imam Syafi'i
nyambung kepada Imam Malik, nyambung kepada Al-Bukhari secara tidak langsung, dan bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum Asy'ariyah ini mendapatkan banyak sekali pujian. Nah ini sebenarnya panjang ya. Kalau kita mau membahas, misalkan satu materi saja membahas gini. Kenapa kita bermazhab akidah Asy'ari tapi berfikihnya Syafi'i? Itu sudah bisa 2 jam sendiri. Kita membicarakan hanya soal itu. Karena kita harus mengunut begitu banyak sejarah dan pujian kepada Imam Asy'ari. Dan ini bagian dari Anda gitu. Bagian dari kita. Jadi kalau ada orang tidak mau belajar sejarah seperti ini, tidak mau men-track back masa lalunya, dia nggak akan punya masa depan. Bicara persatuan tapi persatuan yang semu. Persatuan yang tidak didasarkan dalam dasar akidah yang kuat itu adalah persatuan yang semu. Nah, ulama-ulama Asy'ariyah ini mereka menuliskan kitab-kitab akidah. Karena temanya tadi itu dikerucut ya, meloncat jauh sekali. Ayat-ayat yang sering disalahpahami gitu ya, oleh sebagian kelompok gitu. Maka kita coba untuk menyederhanakannya. Contoh pertama, al-wajhu. Waradal wajhu fil katsir minan nusus asy'ariyah al-musyabbihah ala madari tarikh tashbih fasiruna wajh Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu juz'un min al-azab allati takhayyalu anna Allah subhanahu wa ta'ala masbuh biha. Kalimat wajhun ini banyak terdapat di dalam teks agama yang mana al-musyabbihah, orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini ada juga sejarahnya, Pak. Siapa ini al-musyabbihah? Siapa ini orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk? Bagaimana track recordnya? Dari zaman kapan dia ada? Bagaimana perkembangan zamannya sampai sekarang? Siapa orang-orang itu di zaman sekarang? Melengkap lagi gitu. Jadi yang dimaksud al-musyabbihah itu orang-orang yang suka mengambil ayat mutasyabihat, kemudian ayat muhkamat suruh ikut dia. Contoh, wajhun. Diterjemahkan secara umum sebagai wajah. Jadi Allah itu punya wajah, kemudian baru Asyura ayat 11-nya diikutkan ke sini. Jadi Allah pasti punya wajah gitu. Ibu suruh ikut anak gitu. Allah itu pasti punya wajah, tapi wajahnya nggak seperti wajah kita gitu. Allah punya tangan, yadun. Yadun ditafsirkannya tangan. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan kita. Allah punya betis, sah. Tapi betis Allah tidak seperti betis kita. Allah punya mata, tapi mata Allah tidak seperti mata kita. Apa lagi? Allah punya kaki, tapi kaki Allah tidak seperti kaki kita. Bisa dipahami nggak ini? Kalau kita dibalik, wajhun, wajah. Dicoret wajahnya. Kenapa? Nggak cocok sama ayat Asyura ayat 11 ini. Coret kalimat arti daripada wajhun itu. Bukan Quran yang dicoret. Wajhunnya ya kita tetap sebut. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, guru Imam Syafi'i mengatakan, fatafsiruhu tilawatuh. Tafsirnya itu cukup kita baca aja. Ini lagi kan. Jadi kalau belajar masalah akidah ini harus ada papan tulisnya, Pak. Karena akidah ini setahu saya ilmu yang paling membutuhkan tingkat rasionalitas tertinggi. Anda harus punya papan tulis di sini dan itu terkadang menyulitkan bagi orang awam. Terus kita jelasin muhkamat itu apa, mutasyabihat itu apa, kemudian jauhar itu apa, arad itu apa, jisim itu apa, kenapa Allah bukan jisim, kenapa Allah bukan jauhar, kenapa Allah bukan arad. Gimana kalau sifat itu mengikuti kepada Allah, kalau misalkan fiil mengikuti kepada Allah, kalau misalkan maf'ul mengikuti kepada Allah. Supaya nanti kita paham, oh ini enggak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba enggak boleh menafsirkan Allah punya muka, tiba-tiba enggak boleh menafsirkan, supaya paham, betul-betul kuat kita punya akidah. Karena akidah ini bukan sesuatu yang Anda bisa ikut-ikutan, Pak. Saya selalu sampaikan, Anda kalau belajar akidah khususnya dengan saya, enggak usah percaya omongan saya sampai Anda tahu dalilnya. Karena masalah akidah itu bukan kita bisa tanggung jawab atas keyakinan orang, enggak, Pak. Akidah itu adalah milik kita. Sesuatu yang salah kita katakan salah. Dalam ranah muamalah beda lagi itu. Jadi kalau kita ketemu sama orang Syiah, sama orang Wahabi,
yang punya akidah berbeda dengan kita, ya kita harus katakan salah. Ketemu sama orang Hizbut Tahrir yang punya akidah tentang azab kubur itu salah, ya kita katakan salah. Tentang qada dan qadar salah, kita katakan salah. Itu tadi yang saya katakan, persatuan Islam itu akan semu kalau tidak didasari dengan akidah dan keyakinan yang benar. Karena pasti akan terjadi konflik, pasti akan terjadi friksi di masyarakat tersebut. Walhasil ada orang-orang yang disebut al-musyabbihah. Musyabbihah ini akarnya adalah seseorang yang berakidah Syiah yang namanya Hisham bin Al-Hakam. Hisham bin Al-Hakam ini dia punya kelompok Hishamiyah meyakini Allah Subhanahu wa taala itu 7 jengkal. Sab'atu ashbar. Anda ketemu sama orang yang meyakini Allah 7 jengkal. Bagaimana Anda membantah perkataan itu? Sementara kita nggak pernah belajar. Ada orang mengatakan Allah itu kubus. Allah bentuknya kubus. Ada Pak zaman dulu orang begitu. Ada orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu seperti anak kecil, seperti pemuda yang tampan. Ya, terus kalau dalam Al-Qur'an sendiri ada kata yadun diterjemahkan tangan, ada kata sakun diterjemahkan betis, ada ainun diterjemahkan mata. Ada wajhun diterjemahkan wajah. Mau apa kita? Sementara kita tidak memahami secara komprehensif, dan ini bahayanya. Jadi kalau misalkan ada orang kunut nggak kunut, itu buat saya perkara sepele. Ini perkara yang jauh lebih besar. Perkara yang kaitannya dengan keyakinan kita kepada Allah SWT. Siapa yang kita sembah itu? Apakah sosok besar yang punya kaki? Karena ada orang-orang meyakini Allah meletakkan telapak kakinya di neraka, sehingga neraka merasa sempit. Allah itu punya betis yang disingkap nanti dari kiamat. Allah punya tangan, punya kaki, Allah duduk. Nah, saya sederhanakan saja daripada panjang-panjang. Kalau kita asumsikan betul lah Allah punya muka, kira-kira muka bisa nggak nyambung sama tangan kalau nggak ada leher, nggak ada badan? Enggak. Kalau kita asumsikan Allah punya kaki dan betis, kira-kira bisa nggak nyambung ke kepalanya tanpa paha? Mohon maaf, di antara kedua paha ada apa itu kira-kira? Tanpa perut, tanpa bokong. Ketika Anda mengatakan Allah duduk bersemayam, ini saya duduk, kenapa Anda definisikan saya lagi duduk? Kenapa Anda duduk? Karena mohon maaf, Anda belum menggunakan pantat atau dubur. Makanya dikatakan duduk. Kalau seandainya sekarang saya berdiri, saya meletakkan kedua tangan saya, kemudian kaki saya di atas, Anda tidak akan mengatakan saya duduk. Orang itu dikatakan duduk, kenapa? Karena dia menggunakan bokongnya dia. Ayo, kan? Berarti orang yang mengatakan Allah itu duduk bersemayam secara tidak langsung mengatakan Allah punya bokong. Cuman dia tidak berani mengatakan secara verbal dan langsung itu. Jadi kalau saya ketemu sama orang kayak gitu nggak lama-lama, kamu kan cuma ingin Allah berfisik kan, itu aja kan? Itu aja sebenarnya. Yang kamu inginkan Allah tuh ada badannya, ada ukurannya, ada tingginya, ada lebarnya, ada besarnya. Kami nggak pengen Tuhan seperti itu. Karena Nabi tidak mengajarkan kami untuk menyembah Tuhan seperti itu. Nah, di sini akhirnya ada dua metodologi, Pak. Ada yang disebut tafwid, ada yang disebut dengan takwil. Tafwid itu katanya diisbat. Misalkan yadullahi fawqa aydihim, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Atau wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Tuhanmu itu. Kalimat kata wajhunnya itu ditetapkan, akan tetapi makna yang menyerupakan Allah dengan manusia dicoret. Oh, muka yang ada hidung matanya coret. Lantas makna wajhun ini apa? Kami nggak menafsirkan. Karena Allah katakan fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighal fitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa ar-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amana bihi kullu min 'indi rabbina. Orang-orang yang ilmunya itu kokoh dia mengatakan kami beriman. Wajhun, kami beriman Allah menyebutkan wajhun di dalam Al-Quran. Maknanya yang tahu cuma Allah. Kemudian ada kelompok lagi mengatakan dari kalangan salafus soleh, kalau disebut salaf itu 500 tahun ke bawah. Ada yang mengatakan 300 tahun ke bawah. Jadi abad pertama, kedua, ketiga.
Kalau Imam Al-Baijuri dalam Hasyiah beliau Tuhfatul Murid ala Jawharatul Tauhid mengatakan abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, termasuk Imam Ghazali berarti salafus saleh juga masuk. Nah, walhasil salafus saleh ini kebanyakan mereka bertakwil. Kami menetapkan Allah menyebutkan wajibun di dalam Al-Quran, tapi kami tidak mengatakan Allah punya wajah. Allah menyebutkan yadun di dalam Al-Quran, tapi kami tidak mengatakan Allah punya tangan. Allah menyebutkan sabun yang artinya juga bisa betis di dalam Al-Quran, tapi kami tidak mau menafsirkan betis, coret itu. Allah menyebutkan di dalam hadis itu qadam ataupun kaki. Kami tidak meyakini Allah itu punya kaki. Kami meyakini kata qadam itu ada dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kemudian ain atau ayun jamak. Ini lucu juga. Gak ada dalam Al-Quran dan hadis lafaz dua mata, yang ada satu mata atau banyak mata. Tapi kenapa? Orang-orang itu mengatakan Allah punya dua mata? Alasannya hadis Dajjal. Dajjal itu buta matanya sebelah dan Allah tidak buta matanya sebelah. Maka dikatakan Allah itu punya mata dua. Anda saya kasih rumus cepat saja ya, rumus sederhana. Mereka itu Pak mengkiaskan Allah dengan makhluk. Caranya gini. Coba. Manusia yang sempurna adalah yang punya tangan. Kalau manusia saja punya tangan, maka Allah punya tangan. Manusia yang sempurna adalah yang punya mata. Dua. Allah lebih sempurna dari manusia yang mata Allah. Matanya dua. Itu mengkiaskan Allah dengan ini namanya tafwid, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya ta'wil. Ini cara yang kedua yang lebih gampang untuk kita anut. Contoh wajibun. Wajibun ini kalau kita lihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab maknanya banyak. Ada yang artinya itu wajah, muka, ada yang artinya itu zat. Berarti wajah atau muka yang dicoret, wajibun ini diartikan zat. Wajah wajib rabbika. Berarti zat Tuhan saja yang tahu, bukan wajahnya. Karena kalau mau dipastikan wajah, berarti kalau dikatakan Allah punya tangan, tangannya hancur. Dikatakan Allah punya betis, betisnya hancur. Repot. Jadi rusak orang bicara orang lain. Rusak. Terjadi itu rusak. Bagi orang yang baca Al-Quran tidak ada gurunya, kayak begitu. Ditafsirkan sendiri. Contoh lagi ya dulu. Lihat artinya tangan. Tangan dicoret kenapa? Karena lisan kami sendiri. Saya diikutkan kepada yang pertama tadi. Dicari artinya, kekuasaan. Ya Allah, Bapak ini tangan Allah di atas tangan mereka. Enggak, kekuasaan Allah di atas kekuasaan. Wa yawma yukshafu ansab, pada hari itu betis di sini. Betis bukan. Balikin ke lisan kami sendiri, dicoret betis. Jadi artinya apa satu itu? Pemberian hari kiamat. Yang disingkatkan itu bukan betis Allah. Masa Allah bisa main sama asawi Pak? Betis Allah makhluk. Allah punya betis. Jadi bukan kaki kodam itu. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh Allah itu. Takdim dari Allah SWT yaitu orang-orang kafir yang memenuhi mata. Sehingga mereka mengatakan cukup. Ketika dikatakan Sumastawa al-Arsh kemudian Allah beristiwa, kita tetapkan istiwanya. Allah beristiwa betul, tapi maknanya bukan duduk, bukan bersemayam. Bersemayam itu kenapa? Karena sama Indonesia ini. Yang cocok apa? Menyempurnakan dan menguasai. Allah menyempurnakan dan menguasai arsh. Tapi tafsiran seperti ini tak diakomodir di tafsiran para ulama. Yang diakomodir bersemayamnya, nanti orang-orang itu bisa. Orang-orang kita yang di sana tidak tahu kenapa. Padahal sebagian besar juga senior saya. Tidak tahu kenapa. Karena harusnya memang pakar akidah yang bicara tentang ayat-ayat akidah. Betul-betul pakar, bukan cuma pakar, tapi pakar. Dia menguasai di dalam perhelatan dan perdebatan itu. Tidak bisa kalau cuma tahu ilmu akidah itu, tidak bisa dia masuk ilmu kalam, ilmu firaq. Baru dia bisa mendedahkan masalah itu dengan lebih detail dan lebih. Nah kemudian kita dapati orang-orang mengatakan Allah itu di atas.
Kemudian dia mengatakan lagi Allah itu di langit. Kemudian sekali waktu dia mengatakan Allah bersemayam di arsy. Ini yang betul yang mana, Pak? Karena arsy itu bukan langit, Pak. Atas itu juga tidak mesti langit, itu atas. Jadi kita tanya, kamu meyakini Allah bertempat? Iya, bertempat di mana? Di arsy. Saya tanya, duluan mana? Allah atau arsy? Apa jangan-jangan kamu meyakini Allah bersama arsy? Ini sudah masalah lagi. Kalau ada orang meyakini Allah itu didahului arsy, kafir. Kalau ada orang meyakini Allah bersama dengan arsy, dia tidak musyrik. Ada ibu-ibu ngaji sama saya itu, dia datang terus, saya nggak percaya kalau Allah tidak bertempat, karena sesuatu yang eksis itu harus ada tempatnya. Kalau ibu meyakini Allah bertempat, duluan mana Allah sama tempat? Dia duluan Allah bertempat, bu jawab duluan Allah. Kalau begitu sebelum ada tempat Allah di mana? Kalau ibu mewajibkan Allah ada tempat, guru saya mengatakan ada namanya al-makan al-adami, tempat yang nggak ada. Saya ilustrasikan. Kamu punya istri? Punya. Mana istrinya? Istri yang nggak ada. Istri yang nggak ada itu artinya nggak ada istri. Tempat yang nggak ada itu artinya nggak ada tempat. Gitu aja kok ya. Jangan punya. Ini masalah yang lebih besar, Pak. Makanya sebagian ulama yang ekstrim, ya, mereka nggak mau sholat di belakang orang. Kalau saya sholat aja. Mereka pergi ke Mekah Madinah, mereka nggak mau sholat di belakang orang. Karena kaitannya nyembah sesuatu yang besar. Nah, ketika Anda mengatakan Allah itu berkaif, kaif itu artinya punya besar, punya lebar, punya tinggi, punya berat, punya massa, punya warna. Jadi orang-orang ini mengatakan Allah berkaif, ada tingginya, ada besarnya, ada lebarnya. Cuma kita nggak tahu aja besarnya. Saya kasih tahu sesuatu yang lebih unik. Dalam hadis Sahih Bukhari ya, Nabi kan sudah jelas mengatakan karena Allah Taala wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Itu sudah gaib final dari Nabi. Allah itu ada nggak pakai apa-apa, nggak pakai embel-embel atas tempat. Karena atas itu arah. Tapi kan kalau saya ditanya Allah itu di dalam alam atau di luar alam? Nah, namanya di dalam dan di luar itu adalah tempat. Yang di dalam atau di luar itu adalah suami. Di dalam kalau istrinya nggak nampak, di luar istrinya nampak. Jadi Allah jangan samakan sama suami. Allah di luar alam, tidak ada di luar alam. Kalau di luar alam berarti bertempat. Allah tidak bertempat, titik. Gitu. Allah yang menciptakan tempat, bukan Allah butuh pada tempat. Sekarang saya duduk ini kan dibatasi dari arah bawah, Pak ya. Berarti Allah ini dibatasi dari arah bawah. Dalam hadis Bukhari ini yang mau saya kasih tahu. Mereka selalu mengatakan mengklaim Allah itu seperti malam turun gitu. Lapisan pertama di atas bumi itu ada 7 lapis. Namanya asal samawat usar. 7 lapis langit. Gitu. 7 lapis langit ini dibandingkan kursi yang ada di atas ini seperti cincin dilempar kepada pasir. Jadi 7 lapis langitnya cincin, pada pasir itu adalah kursi. Nah kursi itu kata mereka tempat kakinya Allah. Tempat Allah meletakkan kaki, kursi. Di atas kursi ada alas, kursi dibandingkan alas, kursi itu seperti cincin dilempar kepada pasir. Apakah berarti Allah kakinya kecil? Badannya raksasa, ukurannya 39 kali. Ini kan sudah kali mengatakan Allah seperti malam di langit dunia. Berarti Allah itu mengecil. Dari besar menjadi kecil lah. Terus di setiap tempat ini kan seperti malam, kapan naiknya? Bingung Pak dia. Jadi maksudnya Allah seperti malam di langit dunia, di langit, di awal, apa dia harus bingung? Kalau tidak jelas. Ketika dikatakan istawa al-arsh, kita bilang Allah menguasai arsh. Ketika dikatakan Allah fis sama, maka sama yang dimaksud itu adalah ketinggian. As-subuh itu Allah tinggi. Maksudnya apa? Bukan bertempat, tapi kekuasaannya tinggi. Makanya kita kalau la ilaha illallah ke atas. Ini arah
Ya, kalau kita menuju ke bawah kafir kita, Pak. Allah bukan ini, kalau gini kan orang begini, orang ini kalau begini. Nah, kalau sudah begini ini sudah merendahkan maksudnya. Jadi jangan terus kenapa kita berdoa ke atas? Karena kiblat doa itu di langit. Kiblat sholat itu bukan artinya Allah ada di Ka'bah, Allah di langit. Nggak nyambung. Kalau gitu kita sholat tadi kurang dekat dengan Allah. Harusnya kita sholat di lantai 2. Karena Allah dia, gimana cara dekat dengan Allah? Sholat di menara satu dunia. Gitu. Lebih dekat mana? Fir'aun di atas piramid atau Yunus di makan paus? Ini lagi kan. Ciri akidah yang benar tidak bikin bingung, dan ciri akidah yang benar tidak orang takut dihadapkan kepada logika. Saya ketemu sama orang ateis mengatakan agama Islam itu nggak logis, justru kamu yang nggak logis. Islam itu sudah sementok-mentoknya logika. Logika itu nggak mungkin lebih daripada akidah agama Islam. Oke. Oh. Handphone ini ada yang bikin nggak? Ada. Susahan mana bikin handphone atau bikin langit? Susahan bikin langit. Kalau handphone ini ada yang bikin, maka langit pasti ada yang bikin. Tapi mereka nggak mau terima. Mereka kan nggak logis, denial. Mereka menolak apa yang sebenarnya harus dikerjakan. Air minum, ada yang bikin, ada kopi, ada yang bikin, ada manusia, nggak ada yang bikin, kebetulan. Kamu denial. Kamu membantah logika kamu sendiri. Itu artinya kembali kepada iman. Jadi jangan bicara masalah logika, nggak boleh. Nah, jangan juga beragama ditakut-takutin. Jangan pakai logika. Agama itu nggak pakai logika. Kalau gitu disuruh gila. Buat apa Allah katakan apalah ta'qilun? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apalah tatafakkarun? Apakah kamu tidak menggunakan pikiranmu? Apalah tusirun? Apakah kamu tidak menggunakan mata hatimu? Apalah tatadabbarun? Apakah kamu tidak bertadabbur? Ya. Jadi inilah akidah yang benar. Itu kesimpulannya di sini. Akidah siapa? Akidah Imam Abu Hasan Asy'ari dan akidah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita sudah sampai jam 5.57, mungkin kita perluas saja nih. Biar lebih hangat, kita buka sesi tanya jawab untuk kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mikrofonnya ketutup mikrofon. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Al-Salam Habib Yasin Abdul Rahman Assegaf yang telah menyampaikan tema kita pada pagi hari ini, yaitu ayat-ayat dan hadis yang telah memahami oleh sebagian golongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka sesi tanya jawab untuk 1 atau 2 pertanyaan. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Pak. Silakan Pak Tris Budi, sebentar ada mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian tadi, saya semakin sadar bahwa betapa banyaknya ilmu yang kita tahu. Jadi semakin lagi mudah saya bahwa orang ini menjadi cerita bahwa semua muslim harus pertama mengikuti yang menjadi pertanyaan saya. Yang menjadi dasar bahwa kita beragama atau berbudaya dengan benar tadi, bahwa akidah kita harus benar dulu, harus yang benar. Masalahnya begini, kita ini kan kebanyakan Islam kita itu dari Turunan. Ya, Sama kita Pak. ya. Kemudian tadi kan harusnya kan kita tuh belajar lagi dari dulu, baru kan belajar Al-Qur'annya. Iya. Kita sendiri kan tidak begitu
Ya, kurikulumnya agak salah kurikulum. Ya. Kita menyekolahkan anak kita juga. Ya, paham. Hafal dulu. Ya. Setelah tahfiz, Ya. gitu kan. Ya. Nah, nih kita yang udah lanjut begini. Gitu. Iya, iya, iya. Supaya kita tetap yakin bahwa kita itu kita nih benar nggak ya? Iya, 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 iya. Iya. Jadi ragu gitu. Iya, iya. Jadi kita mesti ragu. Iya, iya, iya. Iya, 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 baik, baik. Ya. Gimana supaya kita Baik. yakin tetap maju terus? Iya, baik, baik, Pak. Baik. Makasih, Pak. Iya, baik. Iya. Ya. Izin jawab Ustaz. Terima kasih, Pak. Jadi memang kita agak salah kurikulum gitu. Nggak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Cuman memang kalau dari segi anak-anak kita itu kita mengajarkannya beda, kata Imam Ghazali. Kita doktrin aja mereka bagi anak-anak secara umum. Namun nanti ketika mereka akalnya sudah levelnya naik, kita harus masuk pembahasan seperti ini. Misal kita pasang kaligrafi Allah. Kita bilang sama anak, ini bacanya Allah, tapi ini bukan Allah. Saya punya kaligrafi Allah, Pak. Saya letakkan di dinding atas tempat saya tidur sama anak saya, sama putri saya. Jadi tempat putri saya tidur itu di atasnya tuh ada tulisan Allah sama Muhammad. Terus waktu hari saya cabut, Pak. Dia tanya, Allahnya mana? Nah, itu bukan Allah, itu tulisan Allah. Dr. Hamzah Bakri, seorang ulama besar dari Suriah yang sekarang ngajar di Turki. Beliau mengatakan, tren ateisme ini sudah merebak di negeri Arab. Anak-anak umur 20 tahunan di Arab itu sudah gampang jadi ateis. Kenapa? Karena pertanyaannya nggak terjawab. Pertanyaannya tidak terjawab, Pak. Kerisauannya nggak terjawab. Saya pernah ngadepin orang begitu dari sektor 5. Saya ngajar di Masjid Agung Al-Azhar Pusat. Tiba-tiba ada yang tanya, Bib, saya ini tahajud dari kecil, tapi sampai umur 16 tahun saya udah gak percaya lagi sama Allah. Saya sudah datang ke rumah. Ternyata memang faktor lingkungan, teman kuliahnya. Seperti orang stres dia, Pak. Orang cerdas tapi stres. Akhirnya saya bilang, ini teh ada yang bikin gak? Terus saya ajak keluar. Menurut kamu susah mana bikin teh atau langit? Kamu harus jawab ini, yang jujur. Itu langit nggak ada tiangnya, tapi kenapa nggak roboh? Kira-kira kita bangun rumah, nggak ada tiangnya, roboh nggak? Roboh. Tapi mana coba tiang langit? Kenapa atap kita itu nggak roboh? Langsung syahadat ulang dia. Langsung syahadat ulang. Habis itu datang lagi 2 minggu 3 minggu, wajahnya udah cerah, udah ganteng. Nah, artinya ini satu kerisauan bagi kita yang kita harus pastikan kita memasukkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengajarkan sifat wajib 20 deh, intinya itu aja. Itu. Makanya jangan perkara mahalnya doang atau boarding schoolnya doang atau apa, tapi lihat dia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan. Ada, Pak, sekolah Syiah itu, bukan nggak ada. Sekolah Syiah itu ada, bukan nggak ada. Ada sekolah Syiah itu. Sekolah Syiah ada. Iya. Ada. Sekolah Wahabi ada. Anda masukin sekolah-sekolah itu, masukin anak-anak Anda ke sekolah itu ya. Ini udah fakta, Pak. Jadi teman-teman kami alumni Al-Azhar ngajar di satu sekolah besar lah itu. Nah, sebagian dari anak-anak itu pindah. Ternyata ketika ketemu nggak mau cium tangan gurunya, katanya syirik. Salaman begini aja salaman, nggak mau cium tangan guru. Buat apa cium tangan guru? Itu bulu berlebihan. Padahal sahabat itu mencium tangan dan kaki Rasulullah. Sabit Al-Bunani mencium tangan Anas bin Malik, dia muridnya. Tabi'in muridnya sahabat, dia bilang, saya mau cium tangan kamu. Hal masastan Nabi biadik. Anas, kamu pernah nggak pegang Nabi pakai tangan kamu? Iyalah. Sini biasa cium tangan kamu, kan begitu. Makanya kita cium tangan guru tuh kenapa? 1 karena ilmunya, 2 karena dia orang mulia, 3 karena dia nyambung. Bahkan masalah suap menyuap aja kita ada sanadnya, Pak, sampai ke Rasulullah. Nyuapinnya ini talqin namanya suapin. Ada ijazahnya sampai ke Rasulullah.
Nah di sini maksudnya pentingnya kita, benar kata Bapak tadi, mengecek gitu anak kita pemahaman akidahnya. Maka harus masjid ini Pak harus punya satu guru akidah yang juga mau ngajar ke anak-anak dan dilatih gitu. Bikin pelatihan untuk guru-guru supaya ada yang bisa mengajarkan akidah itu. Karena ngajarin akidah ke anak-anak ini gampang-gampang susah. Nggak segampang yang kita pikirkan. Saya punya Pak kelas online untuk anak-anak itu. Saya ajarkan masalah akidah. Range umurnya mulai dari 8 tahun sampai umur 16 tahun, 15 tahun. Lancar mereka bertanya, kenapa Allah ini? Kenapa enggak? Kritis mereka. Kita bangkitkan nalar mereka. Kalau saya belajar sama saya, belajar akidah, Pak, saya akan bilang, tanya apapun yang ada kegelisahan di otak kamu keluarin aja, jangan dipendem, saya bilang. Jangan dipendem, karena kalau kita mendem Pak, itu nanti meledak, bisa jadi ateis tuh anak. Diem aja. Udah kamu sholat aja, kamu nggak takut sama Allah. Kan biasa gitu kan? Nanti Allah marah. Pak, catat, mengatakan Allah marah kalau akidahnya salah, dosa. Marah itu Pak, definisinya adalah reaksi. Kalau Allah bereaksi karena perbuatan kita, berarti Allah itu jadi maf'ul, bukan jadi fa'il. Berarti Allah itu jadi objek, bukan jadi subjek. Berarti kita bisa menyakiti Allah. Innal ladzina yu'minuna wa rasulahu, yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau kata orang Wahabi, Allah bisa disakiti, tapi sakit yang pantas bagi Allah. Aneh kan? Allah punya tangan, tapi tangan yang pantas bagi Allah. Ada yang pantas. Maksudnya menyakiti Allah, melanggar perintah Allah itu nggak marah. Maksudnya apa? Iradatul intiqam. Allah itu ingin mengazab Fir'aun, maka Fir'aun dibikin jadi kafir. Kemudian Allah azab dia. Allah menginginkan Nabi Musa masuk surga, maka Allah jadikan dia nabi. Allah menginginkan fulan masuk surga, maka Allah ilhamkan sholat. Allah bikin dia sholat. Ini beda kan? Padahal itu masalah akidah. Seru ya kalau ngomongin akidah ini ya, Pak ya. Jadi perbaiki kurikulumnya, bikin pelatihan supaya anak-anak kita bisa terselamatkan. Itu mungkin solusinya. Dan jangan masukkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang terindikasi punya keyakinan yang salah. Allah. Baik, terima kasih Habib. Sebagai informasi, di masjid kita ini sudah ada kajian akidah setiap hari Ahad bersama guru kita Kiai Haji Tirmizi Abdul Mujid. Tapi untuk bapak-bapak aja. Untuk bapak-bapak ya. Untuk anak-anaknya belum ya? Belum. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka sesi tanya jawab karena masih ada waktu pada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kami silakan pada Pak Ahmad Prianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Dalam buku itu dituliskan bahwa yang merumuskan aswaja itu adalah dua bangsa. Satu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi. Iya Pak. Terus kemudian ada deklarasi aman tahun 2005. Deklarasi aman. Ada sebuah ulama dunia di Jordania tahun 2005. Oh iya, ada deklarasi aman ya. Baik, paham Pak. Nah, di sana ada Statement. kesepakatan Iya. bahwa Syiah termasuk dari Islam. Iya. Iya, saya paham. Saya bertanya ini Syiah yang mana? Iya. Baik. Syiah Rafidah yang saya tahu yang Iya. berdarah-darah itu ya. Iya. Ini Syiah yang mana lagi? Iya, baik. Nah, di sini ada Syiah seperti itu. Iya, baik Pak. Baik, makasih. Perjanjian aman itu disepakati dengan catatan. Catatannya apa? Mereka harus menghilangkan semua bentuk laknat kepada para sahabat Nabi, termasuk kepada istri-istri Nabi, dan itu mereka belum hilangkan. Mereka harus menghilangkan cacian-cacian dan makian-makian mereka kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, kepada Sayyidina Thalhah, Zubair, Muawiyah, kepada Siti Hafsah, kepada
Siti Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan mereka itu tidak hilangkan. Maulana Syekh Ahmad Thayyib bin Syekh Al-Azhar ketika pergi ke Indonesia, kan ada orang Syiah ikut, Ayatullah ikut. Itu sempat dikritik beliau itu. Lalu beliau mengatakan, ya kalau kita prinsipnya tegas Pak, jangan membiarkan akidah mayoritas itu terinfiltrasi. Jadi orang Syiah jangan menyebarkan akidahnya di mayoritas Ahlus Sunnah. Jadi harus dipres. Kita bukan mau mengeksterminasi orang, nggak bisa kita begitu. Tapi kita wajib untuk membendung. Jadi ada catatannya Pak. Deklarasi aman itu, kalau ada orang deklarasi aman itu nggak berlaku kalau kamu masih melaknat sahabat. Oh kita nggak melaknat sahabat, ya udah kamu jadi Ahlus Sunnah aja kalau gitu. Gitu aja. Selesai. Jadi kalau ditanya di Indonesia ini seperti apa? Bagaimana kitab-kitabnya menghina Siti Aisyah? Bagaimana kitab-kitabnya menghina para sahabat Nabi? Jadi kita nggak bisa biarkan orang yang seperti itu untuk berkeliaran, pemikiran seperti berkeliaran. Logika sederhana. Ini kan Asyura kemarin kan. Mereka mukul-mukul ini. Kalau kita meninggal Pak, kita senang dibacakan Yasin, anak kita puasa kirim pahala, atau anak kita mukul-mukul. Logis nggak? Sayyidina Husain, saya cinta kamu, tanda cinta saya. Oh kurang kencang. Ini kan absurd gitu, aneh ya. Maka di sini kita menyaksikan bagaimana mereka mukul-mukul. Menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya. Jadi ya sudah. Itu fakta yang kita hadapi di Indonesia. Kita pernah tahu kasus di Sampang Madura, Tajul Muluk, itu kasus yang sudah sangat lama sekali. Maka para habaib di sini tegas Pak. Kendati pun banyak di antara para habaib ini Syiah. Dan lucunya habaib yang Syiah ini mereka tidak mengaku diri mereka Ahlul Bait. Mereka cuma keturunan Nabi aja. Cuma Ahlul Bait itu ya Imam 12 itu Ahlul Bait. Kalau kita bicara Imam Ja'far Shadiq dari jalur ibunya itu adalah keturunan Abu Bakar Siddiq. Dan di dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan Faniyathaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Orang yang kedua mengatakan kepada sahabatnya jangan sedih, Allah bersama kita. Orang kedua yang beriman kepada Rasul, Sayyidina Abu Bakar. Orang yang ikut Nabi hijrah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang berdua dengan Nabi. Yang selalu berperang bersama Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Yang menggantikan Nabi jadi imam sholat, orang keduanya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang menjadi khalifah setelah Nabi? Orang keduanya Sayyidina Abu Bakar. Yang mati di samping Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Itu At-Taubah ayat 40, itu adalah karomahnya Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua dari dua orang. Allah mengatakan apa? Jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Masa kita mau melaknat? Mau melaknat apa yang sudah Allah katakan, Allah bersama dia. Dan itu disepakati oleh ulama Syiah juga bahwasanya ayat itu adalah ketika Nabi ada di Gua Thur bersama Abu Bakar Siddiq. Tapi sekali lagi Pak, wes namanya orang udah kayak gitu ya nggak bisa juga Pak. Istri kita misalkan ya, istri aja jangan susah-susah Pak, ya kan? Istri kita mengatakan sofanya kurang lurus, padahal sudah lurus. Dia pengen catnya warna hijau, padahal kita pengen cat warna putih. Kita sama istri aja kita nggak bisa membelokkan dia kadang, apalagi sama orang lah. Wa ma'alika illal balagh, kita nggak bisa kecuali nyampaikan. Oh nggak bisa. Mohon maaf, kita beda gitu. Saya dari awal kalau ketemu itu kita beda gitu. Terus saya tanya, kenapa kok anak Nabi yang laki-laki meninggal semua? Itu udah petunjuk dari Allah. Agama ini bukan kekuasaan yang diwariskan. Karena seandainya pada hidup itu putra Nabi, jadi feodal. Kalau pujian, man kuntu maulahu fa ali maulah. Siapa yang menjadikan saya pimpinannya maka Ali pimpinannya. Itu bukan pujian kepada Sayyidina Ali saja. Kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu apa kata Nabi? Ya Uhud, usbud, Uhud, tenanglah kamu. Fa inna alaika syahid, siddiq wa syahidan. Karena di atas kamu tuh ada satu orang yang Nabi puji Sayyidina Umar, laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelah saya maka Nabi Umar bin. Itu kurang jelas apa itu. Nah, jadi ada keabsurdan yang juga kaitannya dengan perjanjian aman itu. Pembunuh Sayyidina Umar itu namanya
Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dimakamkan di Kashan. Di Kashan. Kashan itu daerah Irak. Nah, di Kashan itu sempat terjadi gempa, Pak. Hancur, makanya kemudian ditarmim, diperbaiki dan diziarahi, dituafi. Ini kan menyakiti kita. Itu kata Syekh Ahmad Thoyyib, kalau kamu ini mau damai, kamu mau menerapkan perjanjian aman, ya kamu nggak usah ziarahi itu Abu Lu'lu'ah. Demi Allah, Pak, saya tidak mencintai kedua orang tua saya lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Meskipun saya sangat mencintai kedua orang tua saya. Bahkan ketika saya ziarah mereka, saya nangis. Saksikanlah, wahai Sayyidina Abu Bakar Umar, saya adalah orang yang mungkin gak punya apa-apa, tapi saya selalu membela kalian berdua. Saya berharap saya bisa bertemu dengan kalian berdua. Lagian begini, Pak, Sayyidina Ali ini kan jadi khalifahnya terakhir. Masa diam aja, Pak? Kenapa nggak protes gitu kan dari awal? Kalau memang ini kan khalifah punya saya, harusnya kan protes gitu. Sayyidina Ali pintu Khaybar ditendang jatuh. Kalau diajak duel, kalah semua itu, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali. Ali jauh lebih muda, jauh lebih kuat. Tapi kenapa Sayyidina Ali diam? Karena nggak ada masalah. Kalau kakek kamu aja nggak masalahin, kenapa kamu masalahin kan gitu? Kenapa kamu jadi ribet sekarang? Nah, tapi itulah, Pak. Semua itu ada kepentingannya. Wah, ngeri, Pak, kalau bicara soal ini mah panjang. Baik, seru ya. Alhamdulillah. Ya udah, jangan ditanya lagi ya. Nanti habis waktunya, wajah-wajah antum sudah wajah-wajah prasmanan semua. Sudah pada ini sudah makanan. Ini sebenarnya nggak mungkin buat saya, ini buat panitia ini. Ya. Tapi saya ucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah gitu. Sebenarnya saya lebih senang isi materi-materi tasawuf, Pak, biar melembutkan hati gitu ya. Cuma disuruhnya kok disuruh berantem jadi kayaknya. Heran saya. Ya. Kalau sudah ada yang ngajar akidah ya berarti nggak usah lagi saya datang ke sini. Alhamdulillah. Saya kirain suruh ceramah apa. Ini temanya saya lihat. Baru lihat tadi saya datang ke sini, Pak. Alhamdulillah. Jadi semoga Pondok Hijau ini diberkahi, kemudian dijaga bapak-bapak semua, keluarganya diselamatkan oleh Allah SWT, diberikan rezeki yang luas, umur yang panjang, barokah, sehat walafiat, diberikan rezeki untuk umroh, diberikan rezeki untuk haji, diberikan rumah yang baik, rumah yang megah, rumah yang luas, lahir dan batinnya luas, dan insya Allah kita semua mati yang husnul khatimah, dan Allah ampuni dan maafkan semua orang-orang yang tersesat. Dan Allah ampuni dan maafkan semua orang-orang yang pernah melaknat para sahabat Nabi. Semua orang-orang yang tidak tahu bahwasanya mereka sudah menzalimi daripada orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Juga orang-orang yang mencaci keluarga Nabi. Semoga Allah maafin mereka semua. Dan semoga kita semua berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan dimaafkan oleh Allah dan dimaafkan oleh Nabi Muhammad, dimaafkan oleh Siti Fatimah, dimaafkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Semoga kita semua bisa masuk ke dalam surga. Namun demikian kita ingin tidak punya masalah dengan mereka dan semoga Allah jadikan kita selalu dalam keadaan Ahlussunnah wal Jamaah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Guru kita Al-Mukarram Habib Yasmin Abdurrahman As-Sajar LCMA yang telah mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dan dilanjutkan dengan musafahan, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku saja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah yang ingin melaksanakan sholat isya, waktu sudah masuk.